wabarakatuh. Kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang doa-doa setelah sholat, istighosah, serta tahlil. Video pembelajaran ini merupakan tugas mata kuliah praktik ibadah dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Rizik, SPDI, MPDI. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Khafifah Ajeng Riani, Sabrina Safitri, dan Yudiana. Kami dari kelas 6 PAI Pagi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Selamat menyaksikan. Doa setelah sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukumnya adalah wajib, namun dalam menjalankan sholat fardu, ada baiknya jika melengkapinya dengan berzikir dan membaca doa setelah sholat fardu. Sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan kapan saja, bahkan ketika tengah terjadi kebahagiaan maupun kesusahan. Muslim langsung memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa doa yang lebih cepat dijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang dipanjatkan usai menunaikan sholat fardu. Seperti dalam suatu hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya dari Abu Umamah, dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah, doa mana yang paling banyak didengar? Rasulullah menjawab, sholat tengah malam dan doa akhir setelah selesai sholat wajib. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mendengar dan mengabulkannya. Allah sendiri senantiasa meminta umatnya untuk berdoa kepadanya, seperti tertuang dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyambungkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Doa dan zikir setelah sholat fardu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, pertama, dosa yang diperbuat pada masa lalu dan masa kini akan diampuni. Yang kedua, rezeki akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, segala urusan akan dimudahkan. Keempat, menjadi orang berwibawa di kalangannya. Dan yang terakhir, akan ditenangkan hatinya. Berikut ini adalah di antara rangkaian zikir dan bacaan doa setelah sholat 5 waktu. Yang pertama itu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua itu membaca doa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyil wa yumitu wa huwal ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga itu membaca doa perlindungan dari siksa api neraka itu sebanyak 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Yang keempat membaca doa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaikal jalali wal ikram. Yang kelima itu membaca surah Al-Fatihah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keenam itu membaca surah ayat kursi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang ketujuh itu membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kalimat tasbih itu zikirnya sebanyak 33 kali. Subhanallah. Yang kedua itu kalimat takbir, yaitu zikirnya sebanyak 33 kali. Allahu Akbar. Yang ketiga kalimat tahmid, itu juga sebanyak 33 kali. Alhamdulillah. Yang terakhir itu kalimat tahlil 33 kali, yaitu la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Yang kedelapan membaca doa-doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afihu amahu wa yuka'ifi ummati ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal khayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa ziyadatan minan nar wal alfa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famarhamna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terakhir itu doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istighoshah. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan dengan ujian. Sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat mengadu dan memohon pertolongan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah istighoshah. Istighoshah sering dilakukan oleh umat Islam ketika dalam keadaan sulit ataupun kesukaran. Dalam bahasa Arab, istighoshah berasal dari talaba al-ghauz yang berarti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighoshah disebut dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai telinga. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighoshah, meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Bukhari. Jenis-jenis istighoshah. Yang pertama, istighoshah yang diperintahkan. Yang termasuk dalam istighoshah yang diperintahkan yaitu istighoshah kepada Allah. Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 9 yang artinya, ingatlah wahai Muhammad ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ayat tersebut menjelaskan peristiwa ketika Nabi Muhammad memohon bantuan dari Allah. Saat itu beliau berada di tengah berkecamuknya perang Badar, di mana kekuatan musuh 3 kali lipat lebih besar daripada Islam.
Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi dengan memberikan bantuan pasukan tambahan berupa 1000 pasukan malaikat. Kedua, istighoso yang diperbolehkan. Istighoso yang diperbolehkan yaitu istighoso atau meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayun atau hidup, hadir, ada di hadapan, qadir atau mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 15, yaitu artinya, dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Dia mendapati di dalam kota ada 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari golongan musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari golongan Fir'aun tersebut. Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Dia berkata, ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Ayat di atas berkenaan dengan kaum Bani Israel yang beristighoso kepada Musa untuk mengalahkan musuh mereka Fir'aun. 3. Istighoso yang dilarang, yaitu istighoso kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kepada orang yang sudah meninggal, yang gaib, jin dan lain sebagainya, atau manusia yang tidak ada di hadapannya, ataupun orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Tujuan dan manfaat dari istighoso. Tujuan istighoso adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menambah iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup. Adapun manfaat dari istighoso yaitu yang pertama, menghilangkan kesedihan kemuraman hati. Yang kedua, mendatangkan ketentraman jiwa. Yang ketiga, melapangkan rezeki. Yang keempat, mengingatkan diri bahwa Allah selalu mengawasi dirinya sehingga menolongnya untuk berbuat baik. Yang kelima, malaikat akan meminta ampunan kepada orang-orang yang berzikir. Bacaan doa-doa istighoso. Yang pertama, membaca Al-Fatihah. Yang kedua, membaca Astaghfirullahalazim. Yang ketiga, membaca La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zolimin. Yang keenam, membaca Ya Allah Ya Qadim. Yang ketujuh, membaca Ya Sami'un Ya Basir. Yang kedelapan, membaca Ya Mubdi'u Ya Khaliqu. Yang kesembilan, membaca Ya Hafizu Ya Nasiru Ya Wakilu Ya Allah. Yang kesepuluh, membaca Ya Hayyul Ya Qayyum Birahmatika Astakhisu. Yang kesebelas, membaca Ya Latif. Yang kedua-belas, membaca Astaghfirullahalazim innahu ka'anna ghafarah. Yang ke-13, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Allah ya Allah ya Allah. Ke-14, membaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil lazi tanhalu bihil uqodu wa tantariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil roko ibu wa husnul khawalimi wa yustasqol khomamu bi wajihil karim wa ala alihi wa sobbihi fi kulli lamhatin wa nafsihi bi adadi kulli maklubilaka. Yang ke-15 Ya Badi'u. Yang ke-16 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Materi yang ketiga yaitu tentang tahlil. Tahlil atau tahlilan berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu halala yuhallilu tahlilan, yang berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlil adalah karangan para ulama aswaja terdahulu yang menginginkan adanya rangkaian doa-doa, terutama digunakan untuk mengirimkan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Pada masyarakat Indonesia, doa tahlil biasanya dibacakan pada saat tahlilan. Tahlilan merupakan suatu acara seremoni bakti sosial untuk penghormatan dan sekaligus mendoakan orang yang telah meninggal. Adapun beberapa keutamaan membaca tahlil, yaitu yang pertama sebagai jaminan bebas dari api neraka, yang kedua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, yang ketiga kebaikan yang paling utama, yang keempat zikir terbaik, yang kelima amalan sedekah, yang keenam kunci dari 8 pintu surga, dan yang ketujuh meningkatkan iman. Berikut bacaan-bacaan tahlil. Yang pertama yaitu pengantar Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin
والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا عنها بسببه شيء لله لهم الفاتحة. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya membaca tahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu membaca tahlil dan takbir lagi, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar, dan dilanjutkan dengan membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu membaca tahlil dan takbir lagi, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya membaca surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Selanjutnya membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya membaca surah Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Lalu membaca surah Hud ayat 73, Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal baiti innahu Hamidum Majid. Lalu membaca surat Al-Ahzab ayat 33, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Lalu membaca surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya membaca shalawat Nabi. Allahumma salli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad adada maklumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika syamsid duha sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad madada maklumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika batrid duja sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada maklumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Selanjutnya membaca salam Nabi radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Selanjutnya membaca surah Ali Imran ayat 173 dan Al-Anfal ayat 40. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selanjutnya membaca haqala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan membaca istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Selanjutnya membaca hadis keutamaan tahlil, yaitu afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun baqil ladzi la yamut. Dan dilanjutkan dengan membaca tahlil, la ilaha illallah, la seterusnya sampai dengan 160 kali. Dilanjutkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim sebanyak 2 kali. Lalu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sebanyak 1 kali. Selanjutnya membaca kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sebanyak 10 kali dan dilanjutkan dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Lalu membaca shalawat Nabi lagi sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Dan dilanjutkan dengan membaca doa tahlil. Doa tahlil itu ada yang versi panjang, namun di sini kami menambahkan yang versi pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita anna daiman abada. Oke, itulah tadi penjelasan tentang doa-doa setelah sholat, istighosah, serta tahlil. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan tersebut masih banyak kesalahan serta kekurangan. Kami mohon maaf, dan bila ada saran boleh komen di bawah dan jangan lupa di like. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.